Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan pohon emas. Pada suatu hari yang cerah di kerajaan Baghdad, cerah karena belum hujan utang dan belum turun pajak mendadak, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil minum teh manis 3 sendok gula, karena 1 sendok terlalu realistis. Ia sedang merenungi hal-hal penting dalam hidup, seperti, kenapa kucing bisa tidur 16 jam sehari, dan kenapa tetangga bisa punya 2 istri tapi tetap miskin. Tiba-tiba, datanglah utusan kerajaan berlari-lari kecil seperti orang habis dikejar tukang tagih utang. Abu Nawas, Raja Harun al-Rashid memanggilmu ke istana. Segera, Abu Nawas berdiri dan bertanya, ini panggilan resmi atau hanya undangan makan siang? Sangat resmi. Raja butuh kecerdasanmu, bukan perutmu. Dengan malas tapi elegan, Abu Nawas pun berangkat ke istana. Raja Harun al-Rashid tampak gelisah seperti orang baru sadar SIM-nya mati sejak 3 bulan lalu. Ia duduk di singgasananya sambil memandangi sebuah benda aneh. Sebatang pohon emas yang tinggi, berkilauan, dan sangat mencolok seperti flexing di Instagram. Abu Nawas, kata sang raja, seorang pedagang datang dari negeri jauh dan membawa pohon emas ini. Ia mengklaim bahwa pohon ini bisa berbuah emas setiap malam bulan purnama. Tapi, sudah 3 kali bulan purnama lewat, dan yang jatuh cuma daun kering, bukan emas. Raja menatap Abu Nawas penuh harap. Aku ingin tahu, apakah pohon ini asli atau hanya akal-akalan pedagang licik? Abu Nawas melihat pohon itu dengan gaya sok ilmiah, seolah-olah ia sedang meneliti rahasia alam semesta. Gumam Abu Nawas. Pohon ini, tampaknya punya masalah psikologis. Semua orang di ruangan tercengang. Masalah psikologis? Tanya Raja heran. Benar, tuanku. Bisa jadi pohon ini malu mengeluarkan buah emas karena terlalu banyak ditatap. Pohon juga bisa grogi kalau ditonton terus, seperti orang disuruh nyanyi di depan mantan. Raja mengelus jenggotnya. Lalu bagaimana kita mengetahuinya? Abu Nawas tersenyum licik. Beri aku waktu 1 malam. Aku akan membawa pohon ini ke rumahku dan memperlakukannya seperti VIP. Besok, kita lihat apakah dia akan berbuah. Di rumahnya, Abu Nawas tidak memperlakukan pohon itu seperti tamu kehormatan. Sebaliknya, ia mengundang seluruh anak-anak tetangga, membawa palu, dan berkata, ayo anak-anak, kita main dokter pohon. Siapa tahu dalam batangnya ada emas. Anak-anak pun dengan riang mengetuk-ngetuk batang pohon. Setelah diselidiki, ternyata di dalam batang emas itu hanyalah plating tipis, emas palsu, dan sisanya hanyalah kayu biasa yang dicat mengkilap. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Pohon emas ini lebih palsu dari janji diskon 90% di mall pas akhir tahun. Abu Nawas menghadap raja dan menunjukkan potongan batang pohon. Tuanku, bukan hanya buahnya yang tak ada, pohonnya pun hanya berlapis emas tipis. Jika emasnya dikumpulkan, mungkin cukup untuk membeli 1 biji gorengan. Raja marah besar, tapi bukan kepada Abu Nawas, melainkan kepada pedagang penipu itu. Sang pedagang pun dipanggil kembali ke istana. Engkau menipu kami semua, bentak raja. Pohon ini bahkan tak layak ditaruh di taman kerajaan. Pedagang itu pun ketakutan, tapi Abu Nawas berkata, tenang tuanku, jangan dihukum dulu. Biarkan dia menanam pohonnya sendiri. Dan kalau dalam 3 bulan bisa berbuah emas, saya akan jadi tukang siramnya. Semua orang tertawa,
termasuk raja. Sejak saat itu, pohon emas tak lagi jadi alat tipu-tipu. Dan Abu Nawas, ia kembali ke bawah pohon biasa, dengan secangkir teh manis dan rasa puas karena akalnya sekali lagi menyelamatkan Baghdad dari kebodohan berlapis emas. Pesan moral: jangan mudah percaya dengan yang mengkilap. Bisa jadi itu cuma lapisan seperti akun palsu dengan foto orang lain. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan balon udara ajaib. Cerita lucu penuh tawa dari langit Baghdad. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, langit tampak sangat bersih, seolah-olah baru saja disapu oleh para bidadari. Burung-burung bernyanyi ceria, dan para pedagang mulai membuka lapak dagangan mereka sambil menguap besar. Di tengah keramaian pasar, muncullah sosok yang sangat dikenal, Abu Nawas, si penyair cerdik yang selalu punya cara aneh untuk menyelesaikan masalah. Hari itu, Abu Nawas berjalan dengan ekspresi serius sambil membawa gulungan kertas dan sebotol tinta. Orang-orang yang melihatnya langsung saling berbisik, ada ide gila apalagi dari Abu Nawas hari ini? Tiba-tiba, dari arah luar kota terdengar suara gemuruh aneh, seperti suara gajah bersin sambil tertawa. Orang-orang menengadah ke langit, dan sebuah balon udara raksasa melayang di atas kota. Balon itu bukan balon biasa. Balonnya berbentuk kepala unta yang tersenyum, dan di keranjangnya berdiri seorang lelaki tua berjenggot panjang mengenakan topi berbentuk ayam jago. "Wahai penduduk Baghdad," teriak lelaki itu dari atas balon, "aku adalah ilmuwan gila dari negeri angin ribut. Aku membawa balon ajaib yang bisa memenuhi satu permintaan siapapun yang menaikinya." Sontak pasar menjadi gaduh. Semua ingin naik. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar, satu kantong emas besar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu pun penasaran. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja dengan nada menggoda, "kau terkenal sebagai orang yang punya ide-ide konyol tapi ajaib. Kali ini, aku ingin kau naik balon itu dan mintakan sesuatu yang membuat seluruh rakyat Baghdad bahagia." Abu Nawas mengangguk, lalu dengan ekspresi penuh percaya diri ia menjawab, "Titah Paduka adalah angin di layar kehidupanku. Aku akan pergi sekarang juga. Tapi bisakah Paduka meminjamkan satu kantong emas besar?" Katanya sambil menyodorkan tangan kanan dan menyembunyikan tangan kirinya yang sudah menggenggam catatan belanja harian. Raja pun tertawa dan menyetujuinya. Abu Nawas pun mendatangi balon udara itu. Ilmuwan gila menyambutnya dengan tatapan penuh teka-teki dan berkata, "Apa keinginanmu, wahai pria berjanggut rapi seperti sapu ijuk?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Aku ingin semua rakyat Baghdad bisa naik ke langit dan melihat betapa kecilnya masalah hidup mereka jika dilihat dari atas. Tapi tanpa harus membayar satu kantong emas seperti aku." Ilmuwan gila terdiam sejenak, lalu tertawa seperti kambing masuk angin. "Hahaha. Permintaanmu gila, tapi aku suka. Baiklah, naiklah, dan katakan, 'Heha Abu,' saat kita melewati awan berbentuk kucing." Abu Nawas pun naik ke balon itu, dan begitu balon terangkat, ia mulai berteriak kegirangan, "Heha Abu! Hai Abu!" sambil menari seperti ayam kedinginan. Tiba-tiba, balon itu berkilau. Awan-awan berubah menjadi tangga pelangi, dan satu persatu rakyat Baghdad mulai melayang ke atas, berdiri di atas awan sambil memandangi kota mereka dari atas.
Seorang ibu berkata, "Masalahku seperti nasi gosong, kalau dari atas, ternyata kecil." Seorang pedagang berkata, "Utangku terlihat seperti semut dari atas ini." Tapi semutnya tetap galak. Namun, rahasia pun terungkap. Ternyata sang ilmuwan gila bukanlah ilmuwan sungguhan. Ia adalah aktor keliling yang bekerja sama dengan Abu Nawas untuk membuat rakyat Baghdad melupakan masalah dan tertawa seharian. Balon itu hanya dihias dengan cat dan lampu kelap-kelip, sementara pelangi yang terbang di awan hanyalah permainan cermin dan tali temali di atas panggung raksasa yang dibuat oleh tukang kayu istana. Raja Harun al-Rasyid yang melihat semuanya dari balkon istana, awalnya terkejut, tapi kemudian tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas," teriaknya dari kejauhan. "Kau memang tak punya akal sehat, tapi kau punya akal bahagia." Sejak hari itu, balon udara ajaib Abu Nawas menjadi atraksi tetap di Baghdad. Setiap hari, anak-anak boleh naik dengan membayar satu senyuman, dan orang dewasa cukup membayar dengan satu lelucon. Abu Nawas berkata, "Kadang-kadang, yang kita butuhkan bukanlah solusi dari langit, tapi cara melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih tinggi. Dan jika itu tidak cukup, ya, naik saja balon udara." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Harta karun di hutan. Pada suatu pagi yang cerah, ketika burung-burung berkicau dan matahari bersinar manja di atas langit Baghdad, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil menyeruput teh hangat dan memakan roti pipih yang nyaris pipih sekali, karena baru saja diinjak kucing. Tiba-tiba, datang seorang pria tua dengan janggut putih seperti awan sore dan pakaian compang-camping seperti karung beras bekas. Ia membawa gulungan peta usang yang tampak seperti sudah dicelupkan ke dalam teh 5 kali dan dijadikan alas panci panas. "Abu Nawas, tolonglah aku," seru si kakek misterius. "Aku menemukan peta harta karun ini di dasar sumur tua yang sudah lama kering. Tapi aku terlalu tua untuk pergi mencarinya ke hutan belantara. Kau satu-satunya harapanku." Abu Nawas menatap peta itu dengan penuh rasa penasaran dan rasa lapar, karena rotinya tadi direbut kucing. "Harta karun, ya?" gumam Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. "Tentu saja aku mau, tapi, tunggu. Apa ini bukan peta menuju dapurmu yang terbakar 3 kali itu?" "Tidak. Ini peta asli," kata si kakek dengan mata berbinar. "Konon katanya, harta ini adalah peninggalan raja kuno yang terkubur di dalam hutan garing, hutan paling menyeramkan di Baghdad, tempat daun pun enggan tumbuh dan nyamuk pun berdoa agar bisa keluar." Abu Nawas pun bersemangat. Ia segera menyiapkan perbekalan, roti, keju, kendi air, 1 panci kosong, entah untuk apa, dan seekor keledai tua bernama Sultan, yang lebih suka duduk ketimbang jalan. Dengan peta di tangan dan semangat membara, Abu Nawas dan Sultan si keledai memulai perjalanan. Baru 10 langkah, Sultan sudah berhenti. "Ayo jalan, Sultan," seru Abu Nawas. Sultan menjawab dengan tatapan kosong, seperti sedang mempertimbangkan makna hidup. Setelah beberapa upaya membujuk, termasuk menyamar jadi keledai betina, Abu Nawas berhasil membuat Sultan bergerak lagi. Dengan imbalan 3 wortel dan janji liburan ke pantai setelah petualangan ini. Sesampainya di hutan garing, suasana berubah menjadi menyeramkan. Pohon-pohon berdiri kaku seperti sedang ikut ujian matematika. Suara burung terdengar seperti orang batuk tertahan, dan angin berdesir seperti suara ibu-ibu menggosip pelan.
dengan peta yang penuh tanda-tanda aneh, seperti gambar ayam bersayap naga dan panah menunjuk ke batu yang mirip sandal. Abu Nawas mulai menggali di satu titik yang ditandai dengan huruf X. "Aha! Ini dia," seru Abu Nawas setelah menggali selama 1 jam, dan menemukan sebuah kendi tanah liat. Ia membukanya dengan penuh harap. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas bertuliskan, "Selamat. Kau hampir menemukan harta karun. Silakan lanjutkan ke bawah pohon yang mirip kakek mertua." Abu Nawas mendesah panjang. "Pohon mirip kakek mertua? Bagaimana kalau aku tidak menikah?" Perjalanan berlanjut dari satu teka-teki ke teka-teki lain. Ia disuruh mencari batu yang bersinar, yang ternyata hanya bekas panci, melompati akar berbentuk ular, yang benar-benar ular, hingga menyanyikan lagu merdu kepada burung hantu, yang malah tertidur di tengah lagu. Akhirnya, setelah mengikuti petunjuk selama 3 hari dan kehabisan keju, Abu Nawas menemukan sebuah gua kecil tertutup daun-daunan. Ia masuk dengan hati-hati, dan di dalamnya, benar-benar ada peti emas besar berkilauan. "Ya Allah, ini sungguh harta karun," teriak Abu Nawas. Ia membuka peti itu perlahan, berharap melihat emas, permata, dan mungkin koin bekas zaman Nabi Sulaiman. Namun isinya hanya ada cermin dan sebuah catatan kecil. "Wahai pencari harta, harta paling berharga adalah dirimu sendiri. Lihatlah di cermin, itu orang paling beruntung karena bisa tertawa saat tertipu." Abu Nawas bengong. Sultan si keledai tampak ikut tertawa, dengan suara mirip orang bersin. Dengan perasaan campur aduk antara kecewa dan geli, Abu Nawas membawa cermin itu pulang. Dan yang membuatnya kesal, saat sampai di rumah, si kakek misterius sudah pergi, meninggalkan catatan juga. "Terima kasih telah menghiburku. Aku sebenarnya sedang tes humor. Kau lulus dengan nilai tertinggi. Oh ya, cerminnya bisa dijual, itu dari perak asli." Abu Nawas hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal. "Setidaknya aku pulang dengan pelajaran berharga, dan satu keledai yang sekarang minta dipijat." Kadang, dalam mencari harta karun, kita justru menemukan humor, kesabaran, dan makna hidup, atau setidaknya, menemukan betapa lucunya kita sendiri saat tertipu peta tua. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Koin emas ajaib. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, di bawah terik matahari yang hangat dan suara riuh pasar yang ramai, seorang pria tua datang terburu-buru menuju istana. Napasnya tersengal, wajahnya panik, dan tangan keriputnya menggenggam sebuah kantong kain lusuh yang tampak sangat dijaga. Ia adalah seorang saudagar perhiasan yang dikenal jujur, tapi hari itu ia datang membawa kabar mengejutkan. Setibanya di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid, pria itu langsung bersujud dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, telah terjadi keanehan yang belum pernah saya alami seumur hidup saya." Sang Khalifah, yang tengah duduk santai sambil meminum teh hangat, menaikkan alisnya dengan penasaran. "Apa yang terjadi, wahai saudagar tua?" tanyanya tenang. Ini tentang koin emas yang ajaib, tuanku," katanya gemetar sambil membuka kantong kain yang dibawanya. Semua orang yang ada di ruang istana mendekat. Di dalam kantong itu hanya ada satu koin emas, tapi tampak mengkilap luar biasa,
seolah baru dicetak dari surga. "Apa keajaibannya?" tanya sang khalifah, mulai tertarik. Saudagar itu menelan ludah dan menjelaskan, "Koin ini saya temukan di depan pintu toko saya. Saat saya gunakan untuk membeli makanan, uang ini kembali lagi ke kantong saya. Saya coba gunakan untuk membayar utang, tetap kembali ke kantong saya. Bahkan saat saya berikan kepada pengemis, esok paginya koin itu kembali lagi. Saya tak bisa menyingkirkannya." Khalifah mengerutkan dahi. Koin yang selalu kembali ke pemiliknya. Aneh sekali. Ia memanggil menterinya dan berkata, "Panggilkan Abu Nawas." Hanya dia yang bisa memecahkan teka-teki aneh seperti ini. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan jubah sederhana dan senyum jenaka di wajahnya. Ia menunduk memberi hormat lalu mendengarkan cerita sang saudagar dengan seksama. Gumam Abu Nawas sambil mengamati koin itu. Ia mengangkatnya, menggigitnya sedikit, mengetuknya ke meja, lalu mengangguk-angguk. "Wahai Khalifah, izinkan saya membawa koin ini selama 1 hari. Saya ingin menyelidiki lebih lanjut," pintanya. Khalifah mengangguk dan mengizinkannya. Malam itu, Abu Nawas duduk sendirian di rumahnya. Ia meletakkan koin emas itu di atas meja, menatapnya dalam-dalam, lalu tertawa kecil. "Kalau koin ini benar-benar ajaib, maka besok pagi dia akan tetap di kantongku walau aku gunakan malam ini," pikirnya. Lalu dengan sengaja, ia pergi ke pasar dan membeli seekor kambing. Ia memberikan koin itu kepada penjual kambing dan membawa pulang kambing tersebut. Tapi keesokan harinya, saat Abu Nawas bangun tidur dan membuka kantong bajunya, benar saja, koin itu ada di sana lagi. Menarik sekali," gumamnya. Namun, Abu Nawas bukan orang sembarangan. Ia tahu bahwa tak ada keajaiban tanpa alasan. Maka ia mulai menyelidiki siapa saja yang berpotensi bermain sihir atau tipu muslihat. Ia pun kembali ke toko saudagar tempat koin itu pertama kali ditemukan. Dengan cerdik, ia berpura-pura menjadi pelanggan dan mengamati sekitar. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Seorang pemuda bertubuh kurus, berdiri di pojok jalan, memperhatikan semua orang yang masuk dan keluar toko dengan penuh perhatian. Wajahnya tegang, dan tangannya tampak seperti menggenggam sesuatu. Abu Nawas menghampirinya dengan gaya santai. "Wahai anak muda, kau terlihat gugup. Apakah kau sedang menunggu seseorang?" tanyanya ramah. Pemuda itu terkejut dan hampir lari, tapi Abu Nawas dengan cepat memegang bahunya. "Jangan takut, aku bukan penjaga kota. Tapi aku tahu kau menyimpan rahasia tentang koin emas itu, bukan?" Pemuda itu pun akhirnya menyerah. Ia menceritakan semuanya. Ternyata, ia adalah anak dari seorang pandai sihir yang telah lama meninggal. Ayahnya meninggalkan satu ilmu sihir, mantra pengembalian koin. Pemuda itu menggunakannya untuk menciptakan ilusi bahwa ia telah memberi sedekah atau membayar utang, padahal koinnya selalu kembali. Ia meletakkan koin itu di toko saudagar sebagai percobaan. Tapi siapa sangka, koin itu tak kembali seperti biasanya. "Dan kini koin itu malah jadi kutukan bagiku," keluh pemuda itu, "karena semua orang mencurigai aku melakukan pencurian. Padahal aku hanya ingin bertahan hidup." Abu Nawas kembali ke istana dan menceritakan semuanya kepada Khalifah, termasuk tentang pemuda itu. Sang Khalifah berpikir sejenak, lalu berkata, "Apakah pemuda itu jahat?"
Tidak, tuanku. Ia hanya orang miskin yang putus asa. Tapi ia punya bakat yang luar biasa. Bayangkan, ia bisa menciptakan koin yang selalu kembali. Bukankah itu luar biasa kalau digunakan untuk kebaikan? Khalifah mengangguk pelan. Baiklah. Aku ingin bertemu dengan pemuda itu. Pemuda itu pun dibawa ke istana. Setelah mendengar pengakuannya, Khalifah justru memutuskan mengangkatnya sebagai penasihat rahasia bidang keamanan finansial. Ia akan menggunakan kemampuannya untuk melacak korupsi dan kebocoran keuangan. Karena siapa yang bisa membuat koin kembali, tentu juga bisa melacak kemana uang negara menghilang. Sementara itu, koin emas yang ajaib itu disimpan di ruang rahasia istana sebagai simbol pengingat bahwa kekuatan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang miskin yang terlupakan. Dan Abu Nawas, ia mendapatkan hadiah 100 koin emas, yang tidak kembali ke kantongnya, tentu saja. Begitulah kisah Abu Nawas dan koin emas yang ajaib. Bukan hanya tentang sihir, tapi tentang kejeniusan, niat baik, dan bagaimana seseorang bisa mengubah hidupnya hanya dengan sedikit keberanian dan kejujuran. Dan seperti biasa, Abu Nawas membuktikan bahwa kebenaran bukan hanya soal apa yang terlihat, tapi juga apa yang tersembunyi di baliknya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Raja yang lapar. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat lapar setelah seharian berburu di hutan. Saat kembali ke istana, ia memerintahkan para juru masak untuk segera menyiapkan makanan yang lezat. Setelah beberapa saat, makanan pun tersaji di meja, dan Raja langsung menyantapnya dengan lahap. Setelah makan, Raja berkata kepada para penasihatnya, "Makanan ini terasa luar biasa enak. Apakah karena dimasak dengan lebih baik atau karena aku sangat lapar?" Para penasihat bingung menjawabnya. Beberapa berkata bahwa itu karena juru masak kerajaan sangat ahli, sementara yang lain berpendapat bahwa rasa lapar membuat makanan terasa lebih nikmat. Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas untuk menjawab pertanyaannya. "Abu Nawas, menurutmu, mengapa makanan tadi terasa lebih enak? Apakah karena dimasak dengan lebih baik atau karena aku sangat lapar?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Paduka, tidak ada bumbu yang lebih nikmat dari rasa lapar." Raja mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu? Jika makanan enak hanya karena dimasak dengan baik, maka seseorang yang kenyang tetap akan merasa sangat menikmatinya. Tapi jika seseorang sangat lapar, bahkan makanan yang sederhana pun terasa luar biasa lezat," jelas Abu Nawas. Raja tertawa dan mengangguk setuju. "Kau memang selalu punya jawaban yang cerdas, Abu Nawas." Sejak saat itu, Raja semakin menyadari bahwa lapar adalah bumbu terbaik yang membuat makanan terasa lebih nikmat. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Raja dijadikan budak. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai Baginda Raja.
Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia." "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah aja aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya Baginda tidak sabar. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa, seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rasyid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang, dan memohon Baginda Raja menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas menemui seorang Badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Dari itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di situ ketika pedagang budak menghampirinya. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang. "Budak. Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan." Sultan Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali." Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hai Badui, cukup, semua ini aku tak tahan. Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang itu menjerit keras saat dipukul kayu. "Hai Badui,
"Aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang Buddha itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang Buddha itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Tebak-tebakan ajaib. Di masa pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, hiduplah seorang pria yang terkenal karena kecerdikan dan kecerdasannya. Pria itu bernama Abu Nawas. Siapapun di negeri itu mengenal nama Abu Nawas, bahkan hingga ke pelosok desa. Tak hanya rakyat biasa, Raja Harun al-Rasyid sendiri pun sangat kagum dengan akal dan ide-ide luar biasa Abu Nawas. Namun, meskipun sering mengagumi Abu Nawas, Raja juga memiliki kebiasaan unik. Ia sering memberikan tantangan yang sulit kepada Abu Nawas. Bagi sang raja, memberikan ujian kepada Abu Nawas adalah sebuah hiburan yang menguji kecerdasan keduanya. Suatu hari, Raja kembali mendapat ide untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Kali ini, ia ingin memberikan tebak-tebakan yang tampaknya mustahil dijawab. Raja pun mengutus salah seorang prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Tidak butuh waktu lama, Abu Nawas yang selalu patuh pada perintah raja segera datang. Seperti biasa, ia berjalan dengan tenang sambil mengenakan sorban putih dan senyum kecil di wajahnya. Setelah tiba di istana, Abu Nawas memberi salam kepada raja dan duduk di tempat yang telah disediakan. Raja Harun al-Rasyid, yang duduk di singgasananya yang megah, menatap Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "aku punya sebuah tantangan untukmu hari ini. Ini adalah permainan tebak-tebakan ajaib. Jika kau berhasil menjawab semua pertanyaanku dengan benar, kau akan mendapat hadiah besar. Tapi, jika kau gagal, kau tahu sendiri, kau akan menerima hukuman." Abu Nawas yang cerdik tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan tenang, ia menjawab, "Baginda, seperti biasa, saya siap menerima tantangan. Silakan ajukan tebak-tebakan Anda." Raja Harun al-Rasyid pun mulai mengajukan pertanyaan. Suaranya terdengar lantang dan penuh wibawa, membuat semua orang yang ada di istana terdiam dan mendengarkan dengan seksama. "Baiklah, Abu Nawas. Ini adalah tebak-tebakan yang harus kau jawab. 1. Apa yang lebih tajam daripada pedang? 2. Apa yang lebih tinggi daripada gunung? 3. Apa yang lebih berat daripada bumi? 4. Dan apa yang lebih cepat daripada kilat?" Abu Nawas terdiam sejenak. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sangat sulit, bahkan tampak mustahil untuk dijawab. Banyak orang yang hadir di sana mulai berbisik-bisik. Mereka berpikir bahwa kali ini Abu Nawas pasti tidak akan bisa menjawabnya. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tetap tenang. Ia menundukkan kepala sejenak, berpikir dengan jernih. Setelah beberapa saat, senyum kecil mulai terukir di wajahnya.
ia sudah menemukan jawaban. Abu Nawas mengangkat wajahnya dan menatap Raja Harun al-Rasyid dengan penuh percaya diri. Kemudian, ia mulai memberikan jawabannya satu persatu. "Baginda," kata Abu Nawas, "inilah jawaban saya. Satu yang lebih tajam daripada pedang adalah lidah manusia. Karena dengan kata-katanya, manusia bisa melukai hati orang lain lebih dalam daripada luka pedang yang terlihat. Kata-kata bisa menimbulkan dendam, kebencian, dan perpecahan. Oleh karena itu, lidah jauh lebih tajam daripada pedang. Dua yang lebih tinggi daripada gunung adalah angan-angan. Karena manusia bisa berangan-angan setinggi langit. Tidak ada batas bagi mimpi dan keinginan manusia. Mereka bisa berharap apa saja, bahkan yang melampaui kenyataan. Tiga yang lebih berat daripada bumi adalah amanah. Sebab, memikul tanggung jawab dan menjaga kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berat. Banyak orang yang tidak sanggup menanggung amanah yang diberikan kepadanya. 4. Dan yang lebih cepat daripada kilat adalah pikiran manusia. Karena pikiran bisa melesat kemana saja dalam sekejap. Kita bisa memikirkan masa lalu, membayangkan masa depan, dan berkelana dalam pikiran hanya dalam hitungan detik. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid tertegun. Wajahnya yang tadinya serius perlahan berubah menjadi cerah. Ia tersenyum, lalu tertawa terbahak-bahak. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau benar-benar cerdas. Jawabanmu tidak hanya tepat, tetapi juga penuh kebijaksanaan. Aku benar-benar kagum padamu." Semua orang yang ada di istana pun bertepuk tangan. Mereka juga terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas yang mampu menjawab pertanyaan sulit dengan mudah dan penuh makna. Raja Harun al-Rasyid kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, kau memang pantas mendapat hadiah besar. Aku akan memberimu emas dan permata sebagai penghargaan atas kecerdasanmu." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih, Baginda. Tapi bagi saya, hadiah terbesar adalah melihat Baginda senang dan tersenyum." Raja semakin kagum mendengar jawaban itu. Abu Nawas bukan hanya cerdik, tetapi juga rendah hati. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan bukan hanya tentang menjawab soal atau tantangan, tetapi juga tentang berpikir dengan bijak dan tenang. Dengan kecerdikan, ketenangan, dan kebijaksanaan, masalah yang tampaknya sulit bisa diselesaikan dengan mudah. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga amanah, berhati-hati dengan kata-kata, dan tidak berhenti bermimpi setinggi mungkin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum